Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang suhu dan kalor. Namun pada bagian ini kita hanya akan membahas materi tentang suhu. Nah, berbicara tentang suhu, apa sih yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata suhu? Nah, biasanya kata suhu itu mengacu pada kondisi panas atau dingin ya. Nah, suhu menunjukkan aktivitas molekul suatu zat. Apabila molekul zat bergerak cepat, maka suhu zat akan tinggi. Kemudian, apabila molekul zatnya bergerak melambat, maka zatnya akan rendah. Nah, suhu juga menggambarkan derajat panas suatu zat. Apabila suhu zat tinggi, berarti zat itu lebih panas daripada zat yang suhunya lebih rendah. Secara umum, suhu atau sering disebut dengan temperatur itu adalah derajat panas atau dingin dari suatu benda. Nah, suhu juga dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut termometer ya. Kemudian sifat yang diukur untuk menyatakan suhu disebut termometrik, sedangkan satuannya adalah derajat. Nah, yang di atas itu adalah skala atau perbandingan skala termometernya ya. Ada C itu adalah Celcius, kemudian ini Reaumur, kemudian Fahrenheit dan Kelvin. Nah, ini merupakan titik uapnya atau titik didih ya. Untuk Celcius itu berarti 100 derajat, sedangkan titik bekunya itu 0 ya. Kemudian ini Reaumur titik didihnya 80 derajat, sedangkan titik bekunya 0, sama ya. Untuk Fahrenheit itu 212 untuk titik didihnya dan titik bekunya itu 32 derajat. Kelvin itu titik didihnya 373 dan titik bekunya 273. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, untuk satuan suhu yang ditetapkan oleh Celcius itu disebutnya derajat Celcius. Sedangkan skala banyak maksudnya skala ini tuh banyak dipakai di berbagai negara, kecuali negara yang berbahasa Inggris. Nah, kalau negara yang menggunakan bahasa Inggris itu biasanya menggunakan skala Fahrenheit. Kemudian suhu yang dinyatakan dengan skala Kelvin itu disebut suhu mutlak ya teman-teman ya. Nah, dulu itu Lord Kelvin ya namanya, itu menyusun skala dengan memakai ukuran derajat yang sama dengan Celcius, tetapi tidak memulai dengan 0 derajat Celcius. Nah, dia memulainya dengan minus 273 derajat Celcius sebagai titik bekunya, sehingga disebut titik 0 mutlak. Nah, akhirnya titik didih pada skala Kelvin terdapat pada angka 373. Nah, ingat, suhu yang dinyatakan dengan skala Kelvin ini disebut suhu mutlak ya, teman-teman ya. Nah, dari perbandingan skala termometer tadi, kemudian sekarang telah ditetapkan beberapa skala ya. Ada skala Celcius, kemudian skala Kelvin, skala Reaumur, dan skala Fahrenheit. Dari sini bisa kita lihat ya, nanti teman-teman kelas 10 bisa melihat hubungan antara masing-masing skala. Nah, yang ini adalah hubungan antara skala Celcius dan Reaumur. Nah, ini adalah rumusnya. Ini adalah hubungan antara skala Celcius dan Fahrenheit. Nah, ini yang harus kalian hafalkan. Kemudian ini hubungan antara Celcius dan Kelvin. Nah, ini bisa kalian pelajari dengan contoh soal berikut.
Untuk contoh soal yang pertama ini ya, suhu dalam suatu derajat Celcius menunjukkan 50 derajat Celcius. Berapakah angka yang ditunjukkan dalam skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Nah, untuk Reaumur ya, berarti menggunakan hubungan antara Celcius dan Reaumur. Nah, berarti 4/5 dikali berapa suhu derajatnya, berarti 50 derajat. Kemudian sama dengan, nah ini dikalikan ya teman-teman ya, ini dikalikan, dapatlah nilainya 40 derajat Reaumur, maaf. Kemudian untuk Fahrenheit berarti ini 9/5, 50 ini adalah skala Celciusnya dan ditambah 32 ya, karena ini untuk mencari Fahrenheit. Nanti bisa dilihat lagi ya untuk hubungan-hubungan skalanya. Dapatlah nilainya 122 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk Kelvin 50 ditambah, nah 50 ada derajat Celciusnya, ditambah 273 derajat Kelvin sama dengan 323 derajat Kelvin. Ini cukup mudah ya teman-teman ya untuk dipahamin. Kemudian contoh yang nomor 2. Nah, bisa kita baca ya. Sebuah benda suhunya berubah dari T1-nya adalah 70 derajat Fahrenheit menjadi 98 derajat Fahrenheit. Nah, nyatakan suhu-suhu itu ke dalam skala Celcius dan Kelvin ya. Kemudian tentukan perubahan suhu ya. Perubahan berarti ditandai dengan tanda segitiga ya untuk perubahan atau perbandingan. Berarti T2 dikurangi T1 untuk skala suhu Celcius dan Kelvinnya. Nah, ingat hubungan antara Celcius dan Fahrenheit. Berarti nanti menggunakan rumus 5/9 70 ya, dikurangi 32 dari rumusnya sama dengan 21 derajat Celcius. Dan yang T2-nya itu berarti 5/9 dikali 98 derajat dari ini ya. Ini dikurangi 32, hasilnya adalah 37 derajat Celcius. Nah, jadi untuk perbandingannya nanti kalian bisa merubahnya ke Kelvin dulu ya. 21 derajat ini hasilnya yang derajat Celcius ini dirubah menjadi ke Kelvin dengan dijumlahkan 273 sehingga 21 ditambah 273 sama dengan 294 Kelvin. Nah, untuk yang T2-nya atau suhu yang keduanya itu kan tadi hasilnya 37 derajat. Nah, berarti 37 ditambah 273 Kelvin sama dengan 310 Kelvin. Maka perubahan suhu dari C ke K ya, Celcius ke Kelvin berturut-turut adalah, nah ini delta T-nya perubahan suhunya T2 dikurangi T1 sama dengan 37 derajat dikurangi 21 derajat. Sama dengan 16 derajat Celcius. Nah, ini kan yang Celcius ya. Kemudian yang Kelvinnya. Berarti T2-nya tadi berapa? Nah, T2-nya dari sini nih. Aduh, maaf. Nah, ini T2-nya 310 dikurangi 294 ya. Nah, ini 310 dikurangi 294 sama dengan 16 Kelvin. Maka perubahan suhu skala Celcius dan Kelvinnya itu sama. Ya, gitu ya teman-teman. Semoga ini bisa membantu pelajaran tentang suhu di kelas 10 ini. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.